Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ari Setiawan dengan NPM 20130530666 dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan skenario pembelajaran yang telah saya susun, yaitu tentang materi IPA dengan materi pembelajaran alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak. Lalu produk yang akan saya buat yaitu wayang alat gerak hewan dan manusia. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis dengan pendekatan STEM yang telah saya susun dengan materi pembelajaran alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak. Pada skenario pembelajaran terdapat 3 tahap kegiatan. Yang pertama ada pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan terdapat elemen keterampilan berpikir kritis fokus, di mana pendidik menjelaskan mengenai materi pembelajaran yang akan dibahas. Lalu untuk memperkenalkan beberapa situasi, pendidik harus mengerti tentang apa yang harus didiskusikan, poin utama, masalah yang harus ditanyakan, dan apa yang harus dilakukan. Pada tahap berpikir kritis fokus, disiplin ilmu yang terdapat yaitu disiplin IPA sesuai dengan topik pembelajaran. Lalu komponen STEM yang terdapat pada elemen ini yaitu komponen sains. Pada tahap kegiatan pendahuluan, kegiatan pembelajarannya yaitu kelas dimulai dengan salam, menanyakan kabar, mengecek kehadiran. Lalu kelas dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh peserta didik yang paling awal. Lalu peserta didik diingatkan agar selalu memiliki sikap disiplin. Setelah itu pendidik menyampaikan bahwa pada pembelajaran ini peserta didik akan mempelajari tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak. Ini merupakan aspek interdisipliner IPA atau komponen sains. Lalu pendidik menanyakan terkait materi yang akan dipelajari dengan misalnya pertanyaan, anak-anak sudah ada yang mengetahui apa itu alat gerak? Lalu pendidik menyampaikan cakupan materi dan penjelasan singkat mengenai alat gerak. Baik, masuk pada kegiatan inti pembelajaran, di mana yang pertama terdapat elemen situation. Lalu aspek interdisipliner yang terdapat yaitu disiplin IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Dan komponen STEM yang terdapat yaitu sains dan teknologi. Kegiatannya yaitu pendidik membimbing peserta didik untuk mengungkap pengalaman gerak pada dirinya maupun pada hewan di sekitarnya dengan memancing respon melalui sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut berkaitan dengan IPS. Lalu pendidik memberikan informasi bahwa salah satu alat gerak merupakan kaki. Lalu peserta didik diarahkan agar berani menyatakan pendapatnya dan menunjukkan bagian tubuh yang merupakan alat gerak. Di sini merupakan aspek interdisipliner Bahasa Indonesia karena melatih keterampilan berbicara peserta didik. Lalu kemudian pendidik menayangkan sebuah video tentang aktivitas manusia yang memperjelas konsep alat gerak pada manusia, merupakan komponen sains dan teknologi. Lalu pendidik bertanya kepada peserta didik tentang kesimpulan dari video tersebut. Setelah itu pendidik membimbing para peserta didik untuk mengaitkannya dengan objek di kehidupan sehari-hari yang juga dapat melakukan aktivitas gerak. Contohnya yaitu hewan. Di sini merupakan materi IPA. Lalu peserta didik menjelaskan hal tersebut dengan pengetahuan mereka tentang aktivitas yang bisa dilakukan hewan saat bergerak. Setelah itu pendidik mengajak peserta didik untuk melakukan permainan tebak-tebakan alat gerak hewan yang ada di gambar yang telah disediakan oleh pendidik. Ini merupakan komponen teknologi. Lalu pendidik membimbing para peserta didik dalam bermain tebak-tebakan alat gerak hewan agar dapat menunjukkan gambar tersebut. Masuk pada elemen clarity dengan aspek interdisipliner, disiplin IPA dan IPS, dan komponen STEM, sains dan teknologi. Dengan kegiatan pembelajaran, berdasarkan kegiatan tebak-tebakan yang telah dilakukan tadi, peserta didik dapat menyimpulkan bahwa hewan juga memiliki alat gerak dan fungsinya, sama halnya dengan manusia. Setelah itu, pendidik mendeskripsikan alat gerak
hewan dan manusia dengan penjelasan yang lebih mengarahkan pada fungsi alat gerak. Misalnya kaki untuk berjalan, berlari, dan tangan untuk memegang, dan lain-lainnya. Ini dikaitkan dengan materi IPS, aktivitas kehidupan manusia. Setelah itu, berdasarkan kegiatan tebak-tebakan tadi, pendidik membimbing peserta didik untuk mendeskripsikan mengapa manusia dan hewan memiliki kapasitas dalam penggunaan alat gerak dengan memancing dalam sebuah pertanyaan. Nah, setelah dipancing menggunakan pertanyaan tentang kapasitas yang terbatas dalam penggunaan alat gerak, pendidik menjelaskan cara atau upaya dalam menjaga kesehatan alat gerak. Setelah itu, masuk pada elemen reasons dengan aspek interdisipliner, disiplin IPA dan IPS, dengan komponen STEM yaitu teknologi. Dengan kegiatan, pendidik membimbing peserta didik untuk menjelaskan mengapa kaki bisa berjalan, tangan dapat menggenggam, yang sudah dijabarkan pada elemen sebelumnya. Lalu pendidik mungkin menegaskan kembali deskripsi alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak. Bisa dengan mengaitkannya dengan aktivitas objek benda lain yang fungsinya menyerupai dengan alat gerak. Nah, di sini contohnya ekskavator yang merupakan komponen teknologi. Setelah itu, pendidik memperagakan penjelasan tersebut, yaitu memperagakan alat atau objek benda lain, yaitu ekskavator. Nah, dalam memperagakan ini, pendidik sambil menunjukkan gambar ekskavator dan memperagakannya dengan gerakan tangan. Lalu masuk pada elemen inference dengan aspek interdisipliner, yaitu disiplin IPA dengan komponen STEM, sains, dan matematik. Dengan kegiatan pembelajaran, pendidik menyimpulkan bahwa tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya otot yang melekat. Otot merupakan jaringan yang elastis di dalam tubuh, sehingga otot dapat bergerak dengan kesadaran maupun tanpa kesadaran. Gerak sadar merupakan gerak yang dilakukan secara sadar dan memerlukan usaha pada setiap otot. Nah, komponen yang terdapat pada hal ini yaitu komponen sains. Selanjutnya, diperkuat dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu matematik atau dalam materi perpindahan dalam matematika. Lalu masuk pada elemen overview dengan disiplin ilmu IPA dan SBDB, dan komponen STEM yaitu engineering. Dengan kegiatan pembelajaran, pendidik meninjau kembali konsep materi pembelajaran, mulai dari akar, deskripsi materi, penalaran konsep materi, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, sampai pada kesimpulan. Di sini pendidik memperkuat konsep materi pembelajaran dengan membuat produk sederhana. Di sini saya membuat produk wayang alat gerak hewan dan manusia yang masuk pada komponen engineering dan SPDB. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu gambar alat gerak hewan dan manusia, kardus bekas, karet gelang, obeng kecil, lem kertas, lidi atau tusuk sate, 2 bilah bambu, gunting, selotip atau lakban. Lalu pendidik ini membimbing dan membantu para peserta didik dalam merancang produk sederhana. Setelah itu, para peserta didik mempresentasikan hasil rancangan produk wayang alat gerak hewan dan manusia yang telah dibuat. Setelah itu, pendidik memberikan masukan dan saran terhadap produk wayang alat gerak sederhana yang telah dibuat para peserta didik. Lalu masuk pada kegiatan pembelajaran yang terakhir, yaitu penutup, di mana pendidik mengumpulkan lembar kerja dan produk karya peserta didik untuk dinilai dan diportofoliokan. Lalu pendidik menanyai beberapa peserta didik tentang pembelajaran yang telah dilalui. Setelah itu, pendidik juga mereview dan memberi kesimpulan dari kegiatan yang sudah dilakukan. Setelah itu dilakukan doa bersama yang dipimpin oleh seseorang peserta didik yang dipilih oleh pendidik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, pendidik memberikan sedikit motivasi agar para peserta didik ini dapat semangat mengikuti pembelajaran berikutnya. Setelah itu, pembelajaran diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa manis. Ini senyumnya. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Sehat semua ya. Semoga anak-anak sekalian bisa terus semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran,
Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nathan, Hadir Pak. Ridwan, Hadir Pak. alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Semoga besok dan seterusnya juga bisa hadir semua ya. Nah, siapa nih yang tadi masuk kelas paling awal? Ridwan Pak. Oh, Ridwan. Nah, karena Ridwan rajin dan masuk kelas paling awal, sekarang coba Ridwan pimpin doa. Silakan Ridwan. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Anak-anak, pentingnya kita berdoa pada saat memulai dan mengakhiri suatu pembelajaran agar kegiatan kita berlangsung baik dan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sikap disiplin yang harus terus kita tanamkan seperti Ridwan tadi yang masuk kelas paling awal. Kita harus mencontoh sikap disiplin tersebut. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak. Nah, anak-anak, apakah sudah ada yang tahu apa itu alat gerak? Saya Pak, alat yang digunakan untuk bergerak Pak. Ya, benar sekali. Nah, alat gerak adalah organ tubuh yang digunakan untuk bergerak. Nah, bergerak adalah perpindahan tempat atau posisi baik sebagian atau keseluruhan bagian dari tubuh. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian dari alat gerak, Bapak mau bertanya. Pernahkah kalian bermain balap lari atau kejar-kejaran dengan teman kalian? Pernah Pak. Nah, anak-anak, pada saat kalian berlari, bagian tubuh mana yang bergerak? Kaki Pak. Iya, benar sekali, kaki. Nah, karena kaki digunakan untuk bergerak, berarti kaki merupakan salah satu alat gerak yang dimiliki oleh manusia. Nah, selain kaki, adakah yang bisa menyebutkan apa saja alat gerak yang dimiliki oleh manusia? Tangan dan kaki Pak. Ya, benar sekali, Ridwan. Alat gerak yang dimiliki oleh manusia adalah tangan dan kaki. Tangan digunakan untuk memegang, mengambil sesuatu, lalu kaki kita digunakan untuk berjalan, berlari, dan menendang bola, serta melompat, dan lain-lain. Nah, anak-anak, Bapak akan menampilkan sebuah video tentang alat gerak. Nanti kalian pahami dan perhatikan video tersebut ya, karena nanti Bapak akan bertanya tentang kesimpulan yang ada pada video tersebut pada kalian. Sebentar. Nah, silakan dilihat ya. Hari ini kita akan membahas tentang organ gerak manusia. Tulang. Tema 1, kelas 5 SD, MUPEL IPA. Selamat belajar. Tahukah teman-teman apa fungsi dari organ gerak? Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, menendang, berenang, bersepeda, dan aktivitas lainnya. Alat gerak manusia dibedakan menjadi alat gerak pasif, yaitu tulang, tidak dapat bergerak sendiri, dan alat gerak aktif, yaitu otot, yang mempunyai zat yang dapat membuatnya bergerak sendiri. Sistem gerak adalah otot dan tulang saling bekerja sama membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak, sehingga kita dapat beraktivitas. Ini adalah rangka tubuh kita. Tahukah kalian nama tulang-tulang yang menyusun tubuh kita serta fungsinya? Rangka bagian atas disebut juga dengan tengkorak. Fungsinya melindungi organ dalam kepala dan membentuk wajah. Lanjut ke bagian bawah adalah rangka badan yang terdiri dari tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang gelang panggul. Fungsinya menopang badan, melindungi organ dalam. Lanjut ke alat gerak bagian atas, yakni tangan yang terdiri dari lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan.
Dari alat gerak atas, kita ke alat gerak bawah, yakni kaki, yang terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Fungsi tulang secara umum adalah menopang tubuh atau menegakkan tubuh, tempat menempelnya otot, melindungi organ dalam, dan memproduksi sel darah. Baik, sudah selesai. Nah, anak-anak, sudah selesai ya menonton videonya? Adakah yang bisa menyimpulkan video tersebut? Ya, Ridwan, silahkan. Kesimpulannya, alat gerak digunakan untuk berjalan, berlari, melompat, dan alat gerak itu dibagi menjadi dua, Pak. Alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, iya benar sekali. Jadi, kesimpulannya adalah alat gerak manusia berguna untuk berjalan, berlari, melompat, menendang, berenang, dan lain-lain. Alat gerak manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu tulang yang tidak dapat bergerak sendiri, anak-anak. Sedangkan alat gerak aktif yaitu otot yang mempunyai zat yang membuatnya dapat bergerak sendiri. Otot dan tulang ini saling bekerja sama untuk membentuk suatu sistem gerak. Nah, sudah paham anak-anak? Paham, Pak. Alhamdulillah sudah paham. Nah, anak-anak, selain manusia, adakah makhluk hidup yang lain yang memiliki alat gerak? Ada, Pak, hewan. Iya, benar sekali, Ridwan, hewan. Hewan ini juga memiliki alat gerak. Adakah yang memelihara hewan di rumahnya? Ada, Pak, saya memelihara burung. Burung itu bergerak menggunakan apa dan digunakan untuk apa, Nathan? Burung memiliki sayap, Pak, digunakan untuk terbang. Iya, benar sekali, sayap digunakan untuk terbang di udara. Nah, anak-anak, Bapak punya permainan tebak-tebakan alat gerak hewan. Nanti, Bapak akan menunjukkan sebuah gambar hewan. Lalu, kalian tebak hewan dalam gambar tersebut memiliki alat gerak apa dan fungsinya untuk apa. Jika kalian berhasil menebak paling banyak, maka akan mendapatkan hadiah dari Bapak. Yuk, kita mulai. Gambar pertama. Monyet, Pak, memiliki kaki dan tangan, digunakan untuk bergelantungan dan untuk berjalan. Iya, benar sekali, Nathan. Lalu, gambar kedua. Sudah siap belum? Burung, Pak, memiliki sayap dan kaki, digunakan untuk terbang dan untuk berjalan. Iya, benar sekali, Ridwan. Lalu, gambar yang terakhir, yaitu yang ketiga. Sudah siap belum? Ikan, Pak, memiliki sirip, digunakan untuk berenang di air. Iya, benar sekali, Nathan. Nah, baik, kita sudah selesai dalam bermain tebak-tebakan ya, anak-anak. Baik, karena dari 3 gambar hewan tadi, ternyata Nathan menjawab 2 benar dan Ridwan menjawab 1 yang benar. Jadi Nathan mendapatkan hadiah dari Bapak berupa pensil baru dari Bapak. Silakan diterima, Nathan. Ridwan juga tetap mendapatkan hadiah dari Bapak, yaitu berupa penghapus. Ini, Ridwan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, anak-anak, dari kegiatan bermain tebak-tebakan tadi, dapat kita simpulkan jika hewan juga memiliki alat gerak yang sama dengan manusia, seperti hewan darat, air, dan udara, seperti sayap untuk terbang, sirip untuk berenang, lalu pada manusia, kaki untuk berjalan, berlari, tangan untuk memegang dan mengambil sesuatu. Nah, pada intinya, alat gerak ini digunakan untuk bergerak dan berpindah tempat atau posisi yang akan bermanfaat dan berguna pada kelangsungan kehidupan kita. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah merasa lelah saat berlari-larian, atau adakah yang pernah mengalami cedera atau keseleo pada saat beraktivitas? Pernah, Pak. Nah, kenapa alat gerak kita merasa lelah dan sakit? Karena melakukan aktivitas yang berlebihan, Pak. Iya, benar sekali, Nathan. Nah, bagaimana sih cara agar tubuh kita tidak cepat merasa lelah atau sakit saat menggunakan alat gerak? Ada yang tahu, anak-anak? Dengan pemanasan terlebih dahulu, Pak. Nah, iya benar sekali, Ridwan, dengan pemanasan atau olahraga. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan alat gerak supaya kita tidak mudah
lelah atau sakit dalam menggunakan alat gerak. Yang pertama, berolahraga yang teratur. Nah, pastinya ini paling penting. Poin nomor 1 adalah berolahraga yang teratur. Lalu, makan makanan yang bergizi. Setelah itu, istirahat secara teratur. Nah, jika kita tidur secara teratur, tidak begadang dan tidak tidur malam-malam, kita akan memiliki tubuh yang sehat dan alat gerak yang sehat. Lalu yang terakhir, menjaga postur tubuh kita. Nah, seperti saat kita duduk dengan posisi yang baik, dan pada saat kita tidur pada posisi yang baik. Nah, anak-anak, itulah cara menjaga kesehatan alat gerak agar kita tidak mudah lelah dan sakit pada saat menggunakannya. Nah, anak-anak, Bapak ingin bertanya, kenapa tubuh kita ini dapat bergerak? Bagaimana tangan dan kaki kita dapat bergerak? Ada yang bisa menjawab? Karena kita menggerakkannya, Pak. Ya, benar sekali, tapi kurang tepat ya. Nah, Bapak akan mencontohkannya seperti ekskavator. Nah, anak-anak, apakah sudah ada yang pernah melihat ekskavator? Pernah, Pak. Ya, pernah ya. Nah, bagaimana bentuk dari ekskavator, anak-anak? Seperti tangan yang menekuk, Pak. Ya, benar sekali, seperti tangan yang menekuk. Nah, ini Bapak menunjukkan gambar ekskavator. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya, anak-anak. Nah, bagaimana sih cara kerja dari ekskavator ini? Ada yang bisa memperagakan cara kerja ekskavator? Tidak, Pak. Belum paham. Baik, Bapak akan menjelaskan dan memperagakannya ya. Nah, ekskavator ini memiliki bagian seperti lengan yang berfungsi untuk pengaruk tanah. Nah, ini yang mengeruk tanah. Seperti halnya tangan manusia ataupun tangan hewan. Tangan bergerak untuk mengambil sesuatu. Nah, ekskavator ini digerakkan oleh mesin berupa kerangka atau kabel ini ya. Sedangkan manusia dan hewan ini digerakkan oleh tulang dan otot. Layaknya ekskavator, tangan manusia ini dapat menekuk karena adanya sendi yang menghubungkan tulang yang satu dengan yang lain. Ini sendi. Paham ya anak-anak? Paham, Pak. Alhamdulillah paham ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa alat gerak itu dapat bergerak karena adanya tulang dan otot serta persendian. Tulang ini tidak dapat bergerak tanpa adanya otot yang melekat. Otot merupakan jaringan yang elastis di dalam tubuh manusia. Otot ini dapat bergerak dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Dalam keadaan sadar berarti gerakan tersebut dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha yang pasti dalam setiap penggerakannya. Nah, jadi anak-anak, gerak sadar itu contohnya saat kita berjalan melintasi suatu jalan, misalnya jaraknya 100 meter. Nah, pada saat kita melompat, lalu pada saat kita berolahraga juga. Nah, pada saat melakukan gerak sadar ini, bagian alat gerak kita pasti mengalami perpindahan atau perubahan posisi. Walaupun perubahan atau perpindahan posisi itu tidak banyak, sedikit seperti ini, dan juga bisa perpindahan yang jauh atau banyak. Sedangkan gerak tidak sadar itu contohnya seperti saat kita tidur, sehingga kita tidak bisa merasakan adanya pergerakan pada tubuh kita. Baik anak-anak, kita tadi sudah belajar mengenai beberapa teori tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara alat gerak pada manusia. Yang dapat kita simpulkan bahwa alat gerak adalah organ tubuh yang digunakan untuk bergerak. Bergerak adalah perpindahan tempat atau posisi baik sebagian atau keseluruhan dari tubuh, seperti kaki yang kita gunakan untuk melompat dan berjalan, tangan untuk memegang dan mengambil sesuatu, lalu alat gerak hewan seperti sirip untuk berenang, sayap untuk terbang, dan tangan untuk bergelantungan. Dan alat gerak dapat bergerak karena adanya otot, tulang, dan persendian. Nah, otot dan tulang ini dapat digerakkan secara sadar maupun tanpa sadar. Gerak dengan sadar berarti gerakan tersebut dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha pada setiap otot. Sedangkan gerak tidak sadar itu gerak yang kita tidak merasakannya atau tidak dapat kita rasakan. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan tugas pada kalian, yaitu membuat produk sederhana.
dalam materi alat gerak hewan dan manusia, yaitu berupa wayang alat gerak hewan dan manusia. Nah, untuk alat dan bahannya sudah Bapak persiapkan. Jadi kalian tinggal membuat wayangnya ya. Ini untuk alat dan bahannya ada gunting, ada kardus bekas, ada lem, lakban, dan lain-lain. Silakan untuk dibuat ya. Nah, untuk Nathan membuat wayang alat gerak manusia, dan untuk Ridwan membuat wayang alat gerak hewan. Baik Pak, siap. Nah, untuk contohnya seperti yang Bapak tunjukkan ini. Ini contoh alat gerak manusia yang sudah jadi. Baik, silakan anak-anak dikerjakan. Jika ada yang kesusahan atau ada yang kurang tahu mengenai cara membuatnya, bisa bertanya ke Bapak ya. Baik, kita semua sudah selesai dalam membuat alat geraknya ya. Silakan Nathan dan Ridwan untuk dapat menunjukkan hasil karya wayang alat geraknya. Ini Pak, punya Nathan. Alhamdulillah, produk wayang dan alat geraknya bagus-bagus ya anak-anak. Kalian pandai sekali dalam membuat wayang. Nah, saran dari Bapak adalah untuk wayang gerak hewan itu pada bagian kaki bisa ditambahkan persendian. Namun karena kaki kudanya kurang panjang, jadi mungkin susah untuk membuat persendian. Jadi alhamdulillah yang dibuat Ridwan itu sudah bagus. Nah, baik anak-anak, silahkan dikumpulkan tugas karya wayangnya. Nanti akan Bapak nilai terlebih dahulu. Ini Pak, ini Pak. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan Pak. Nah, semoga pembelajaran yang kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, tadi kan sudah Ridwan yang memimpin doa. Sekarang giliran Nathan yang pimpin doa. Silahkan Nathan. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa ya anak-anak. Baik anak-anak, telah berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Bapak berharap anak-anak semua dapat terus semangat dalam belajar, dan semoga anak-anak kelak menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang banyak. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dadah. Baiklah teman-teman, pertama-tama marilah kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama ada gambar alat gerak hewan dan manusia. Lalu ada kardus bekas, ada obeng kecil, lalu ada karet gelang, lalu ada lem kertas. Setelah itu ada tusuk sate, bisa juga menggunakan lidi. Lalu ada 2 bilah bambu yang dibuat seperti ini. Lalu ada gunting. Lalu ada lakban atau bisa juga menggunakan selotip. Baiklah, marilah kita ke langkah-langkah cara membuatnya. Baiklah teman-teman, langkah pertama yaitu kita tempelkan gambar alat gerak hewan dan manusia ke kardus. Kita tempelkan di kardus menggunakan lem kertas. Mari kita tempelkan. Kita sudah selesai menempelkan gambar tersebut pada kardus bekas seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman, kita potong gambar yang tertempel di kardus bekas ini mengikuti pola gambar menggunakan gunting. Yuk, mari kita potong. Hasilnya seperti ini teman-teman. Bagian tangan.
untuk hewan, yaitu kuda. Setelah ini kita beri lubang pada setiap engsel-engsel yang ada pada gambar. Kita beri lubang menggunakan obeng. Kita beri lubang pada setiap engsel. Ini kita beri lubang di sini. Baiklah teman-teman, setelah kita sudah memberi lubang pada setiap engsel dari kerangka hewan dan manusia, kita sediakan karet gelang. Di sini bisa kita ganti juga menggunakan benang atau tali. Namun di sini saya menggunakan karet gelang. Kita potong karet gelang tersebut menggunakan gunting. Setelah itu, pada kerangka kita masukkan kerangka tersebut, gabungkan kerangka tersebut, lalu kita masukkan karet gelang yang sudah dipotong tadi. Kita masukkan ke lubang yang sudah kita lubangi tadi. Kita bantu menggunakan obeng. Baiklah teman-teman, setelah kita memasukkan karet gelang ini ke dalam lubang, ya, ke dalam lubang, kita ikat di bagian belakangnya sebagai pembatas. Kita ikat seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita tarik ke bagian depan. Lalu, nah, setelah kita ikat, kan karetnya tidak bisa lepas dari belakang sebagai pembatas. Lalu kita juga ikat bagian depan. Sini. Jadi teman-teman, sudah kita ikat bagian depan sini. Kita ikat ini, sudah kita ikat ini. Nah, jadi seperti ini kita lakukan hal yang tadi. Kita ikat di bagian belakang dan kita ikat bagian depan pada kerangka-kerangka yang lainnya. Teman, sudah jadi ya untuk alat gerak hewan berupa kuda. Kita lihat tadi kerangka manusianya juga. Setelah itu kita pasangkan bilah bambu tadi ke sini. Untuk bilah bambu yang panjang untuk kerangka manusia, pasangkan di belakangnya menggunakan lakban. Ini kita lihat sudah terpasang secara kencang. Untuk bilah bambu yang pendek kita pasangkan untuk alat gerak kuda menggunakan lakban. Seperti ini teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita pasang pemegangnya, alat untuk memegang ini bambu. Lalu kita pasang tusuk sate pada setiap kerangka yang bisa digerakkan, seperti misalnya di tangan, di sini, di tangan, lalu di kaki. Sini. Mari kita pasangkan. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah kita pasangkan semua. Lalu kita lanjutkan ke hewan, yaitu kuda. Baiklah teman-teman, sudah jadi ya. Nah, seperti ini.
Baiklah, sekian video penjelasan skenario pembelajaran dan simulasi pembelajaran sesuai dengan skenario serta proses pembuatan produk sederhana tentang materi alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.